Bebasnya BTP tidak hanya menjadi trending di media sosial tanah air, tapi juga trending dunia. Hingga Kamis siang, tagar Welcome Back BTP masih menjadi salah satu trending topik dunia. Bebas murninya Basuki Cahayapurnama menyedot perhatian banyak pihak termasuk netizen hingga sempat berada di posisi ketiga trending topik dunia. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat ini trending topik di Twitter saja terlihatnya atau di lini media sosial lain juga terkait dengan kebebasan BTP. Topik itu biasanya hanya ada di Twitter karena Twitter menyediakan fasilitas trending topik itu, dan sebenarnya sudah terlihat dari kemarin sore itu gerakannya atau geliatnya itu sudah terbaca gitu. Jadi dari kemarin sore kalau dari jejaring network itu sudah ada 257.000 percakapan dari 58.000 akun manusia. Akun manusia. Botnya berapa? Ada botnya sekitar 6,7%. Jadi sebenarnya tidak begitu banyak, dan botnya juga lebih bicara soal yang di luar BTP itu sendiri sebenarnya. Dan apakah berpusat di Jakarta saja atau menyebar? Ternyata kita lihat bahwa penyebaran akun terjadi di seluruh Indonesia dan 67% itu berasal dari DKI Jakarta. 67% DKI Jakarta. Ya, hingga sore ini. Ya, betul. Apa namanya, banyakan siapa? Apakah dari gendernya bisa dilihat, umurnya itu seperti apa? Nah, bisa dilihat, dan bicara soal Ahok itu menarik gitu, karena Ahok itu adalah salah satu figur yang ternyata mendrive netizen perempuan untuk banyak bicara gitu. Jadi untuk hari ini tuh ada 41,2% itu adalah yang bicara adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki gitu. Jadi kisaran umurnya yang paling rame? Yang paling rame milenial. Milenial betul sekali. Milenial itu terdapat hampir 82% itu adalah ke akun milenial. Tapi tone-nya positif atau negatif, Mbak Rustika? Ada tone negatifnya itu sebesar 18,7%. Karena kita tahu bahwa Ahok itu adalah tokoh yang kontroversial. Ada yang suka dan ada yang tidak suka gitu. Tapi sebenarnya ada sisi yang menarik di agenda sehari ini ya. Karena apa? 78,7% mereka yang bicara soal Ahok tidak dikaitkan dengan politik. Jadi lebih ke personal. Lebih ke personal, dan mereka mengucapkan selamat datang gitu kepada Ahok. Oleh karena itu emosi terbesar dari netizen hari ini adalah joy. Mengucapkan selamat datang, mengucapkan syukur gitu, memberikan kesempatan kepada Ahok sudah meniup menghirup udara segar seperti itu, dan itu adalah isu yang terbesar. Nah, itu emosi yang terbesar. Ada satu juga tadi saya terima ini dari salah satu grafisnya begitu yang cukup ramai sekali ketika ngelihat networknya pembicaraan hashtag Welcome Back BTP. Itu tuh sebenarnya memperlihatkan apa sih, Mbak? Ini karena ini masif sekali kalau misalnya kita bisa tampilin ya di sini ya. Ini sebenarnya apa yang di sini sedang diperbincangkan? Ya, jadi di situ sebenarnya tuh ada beberapa grup ketika kita melihat dari 287 percakapan itu kira-kira arahnya kemana sih gitu. Nah, terbagi dalam 4 kelompok ketika bicara soal Ahok. Yang pertama adalah kelompok netral. Jadi kita sebut adalah kelompok yang netral atau mereka itu yang sebenarnya mendukung tapi dia tidak terkait sama politik gitu. Nah, itu jumlahnya ada 78,71% gitu. 50,56% mereka adalah fokus pendukung Ahok. Jadi betul-betul apapun yang dilakukan Ahok ketika Ahok keluar itu mereka meluapkan ekspresi kegembiraannya. Mereka adalah pendukung setia lah ibaratnya. Kedua adalah 28,71, itu tadi adalah mereka yang
sebenarnya mereka tidak terlalu biasanya bukan pendukung Ahokers gitu, tapi dia ternyata ikutan merespon di sana. Nah, kemudian ada lagi sebesar 14,26% itu adalah pendukung BTP sebenarnya, tapi dia membandingkan dengan Pak Anies Baswedan gitu. Jadi merespon kebebasan itu dikaitkan dengan kerinduan mereka terhadap waktu Pak BTP menjabat gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada 6,3% itu adalah mereka yang haters gitu. Jadi ada lovers, ada haters kan. Nah, tapi haters memang di sini presentasenya lebih 6,3%. Nah, Mbak, kalau dilihat itu tadi dari media sosial, kalau kita lihat dari pemberitaan, pemberitaan terkait dengan keluarnya BTP ini apakah juga diekspos di media internasional? Ya, betul sekali. Jadi pagi ini saja, tadi pagi gitu, ketika Pak Ahok belum keluar saja gitu, ternyata sudah 1.800 dan pemberitaan gitu dalam waktu 1 hari gitu. Artinya apa? Bahwa ternyata pemberitaan Pak Ahok itu jauh lebih besar dan jauh lebih seksi dan jauh lebih menarik dibandingkan dengan isu-isu lain yang sekarang sedang rame di Indonesia gitu. Bahkan dibandingkan dengan Pilpres. Nah, ini juga yang menarik ya. Ini karena kalau algoritma di Instagram kan sekarang lagi berubah nih ya. Ini yang saya lihat ini ketika kita lagi explore tuh keluarnya foto-foto yang berhubungan semuanya dengan Pak BTP begitu. Ini memang ada perubahan sistem lah dari Facebook yang akhirnya dirasakan setiap user ketika saya lihat, oh ini kok rame sekali pembicaraan paling nggak untuk upload foto ya. Betul di sekali. Instagram tuh rame sekali itu. Apakah ini juga seperti ini terdeteksi juga nggak sih Mbak? Facebook, Instagram gitu sekarang nggak hanya percakapan kan, berarti kan percakapan bisa lewat foto itu. Ya, jadi sekarang secara teknologi kita sudah bisa membaca atau mendetek ini adalah wajah siapa. Nah, itu adalah kemajuan teknologi. Artinya walaupun kita tidak teks, selama ini kan algoritma bicara soal teks gitu kan. Nah, tapi sekarang sudah tidak. Apakah hanya sekedar foto? Tidak sekedar foto. Udah foto dan ekspresi sebenarnya. Artinya kita bisa melakukan analisis ekspresi berdasarkan atas foto itu gitu. Karena foto yang ditampilin tuh sama dari yang ketika sebelum dibebaskannya. Itu yang muncul dari beberapa akun gitu ya. Jadi terlihat antusiasmenya di situ. Mbak Rustika, terima kasih banyak. Sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita akan kembalikan informasi KPK berencana mengumumkan kepada publik anggota yang tidak patuh menyerahkan LHKPN. Informasinya sesaat lagi.